sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Senang sekali kembali dalam sapaan Gembala DKI 5 bersama saya Pendeta Ima Frontantina Simomora. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam kondisi yang tetap semangat dalam perjuangan kehidupan ini. Mari kita siapkan hati kita ambil saat hening sejenak. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita saat ini terambil dari Yohanes 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki hadiah uang sebesar 1 miliar, misalnya ya, kira-kira siapa dulu yang akan dikasih? Lalu berapa persen? Setengah, seperempat, sepertiga? Yang kedua, berapa persen bagiannya buat orang lain, buat diri kita? Lalu berapa persen bagiannya buat Tuhan? Yang ketiga, refleksi kita, Bapak Ibu, Tuhan ada di bagian yang mana? Yang pertama diberikan, atau yang terakhir, atau tengah-tengah? Presentasinya paling besar atau paling kecil, atau sedang-sedang aja. Tapi kita sekarang akan merefleksikan, kalau kita sedang ada masalah dalam hidup kita, sedang punya persoalan, atau kita sedang sukacita lah. Kita ambil aja contohnya adalah sedang masalah yang besar. Ya, kira-kira siapa yang pertama kali menghampiri kita? Keluarga kita, orang-orang sekitar kita, teman, sahabat kita. Siapa yang tetap setia? Kalau kita lagi ada masalah besar gitu ya, sedang bangkrut, nggak punya duit, lalu sedang sedih, teman-teman kita tetap setia ada di samping kita. Oh, jangan-jangan mereka jangankan lihat kita dari jauh aja, kelihatan kita sudah menghindar. Kalau kita say hi langsung, oh jangan-jangan nih orang udah susah sekarang, pasti akan minjem duit, pasti akan keluar, aduh banyak kerjaan. Teman akan ninggalin kita, bukan? Mau dia waktu kita baik banget orangnya, selalu bilang oh inilah itulah. Tapi kalau kita susah, apalagi susahnya itu juga dia akan terkena dampaknya, maka hilang tuh. Paling juga yang sisa setia sama kita sedikit sekali. Teman-teman nongkrong kita, teman arisan, teman jalan kita hilang,
Keluarga bagaimana? Keluarga bisa jadi penopang, tapi kalau mereka juga sedang lelah, mereka punya urusan masing-masing, bukan? Nah, dalam persoalan itu kita akan menemukan kondisi, bukankah kita seperti sendiri dengan diri kita sendiri, dan kita melihat diri kita yang sedang rapuh, yang sedang kosong, yang sedang tergeletak, yang juga kadang-kala bahkan sering kali terjadi, kita juga tidak merasakan apa yang Tuhan mau. Siapa yang paling setia pada masa atau saat seperti itu? Betul, saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari pasti tahu Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang hadir dalam Roh Kudus, Roh penghibur itu. Tapi jangan salah sangka, Roh penghibur itu bukan seperti badut atau pelawak atau stand up komedian yang kalau misalnya kita pikirkan mereka seperti akan menghibur hidup kita jadi ceria dari yang sedih. Bukan juga Roh penghibur dalam arti pengambil beban semua hidup kita. Dikatakan di firman Tuhan, Yesus katakan kepada murid-murid, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Roh penghibur ini yaitu Roh Kudus akan memimpin kita, menuntun kita, memeluk kita untuk bisa merasakan, untuk bisa juga yakin, menuntun, mendidik kita, mengajar kita tentang kasih Tuhan, tentang tuntunan Tuhan, tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tahu segala kebutuhan kita, walaupun tidak selalu Tuhan memenuhi keinginan kita, tapi Tuhan akan menuntun kita, dan Roh Kudus yang akan kemudian mengingatkan segala yang telah firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Sehingga kita bukan hanya kemudian di dalam Roh Kudus tanpa beban, tidak, tapi kita dilatih. Kita dibuat bisa merasakan kehadiran Tuhan, dibuat untuk menjadi yakin dalam iman kita, dan kita dilatih untuk hidup benar, hidup seperti kehendak yang diinginkan Tuhan Allah dalam hidup kita. Kita dilatih untuk kuat tangan dan lengan kita untuk berjalan lagi. Kita dilatih untuk fokus ketika kita mungkin merasa begitu banyak orang yang hilang, menghindar dalam kesusahan kita, ataupun sebaliknya ketika kita mulai merasakan kehidupan yang sukacita, hedon, dan dalam ketika kita juga merasakan sukacita yang besar dan dalam kegembiraan, tetapi bisa membuat kita lupa diri, Roh Kudus menuntun kita supaya kita tetap menjadi miliknya, menjadi anaknya, menjadi terang-terang yang hidup, seperti harapan para murid. Dia akan ditinggalkan, tetapi tidak pernah ditinggalkan. Mereka tidak lagi punya kekuatan dalam ekonomi, tetapi selalu diberkati. Mereka hidup dalam tekanan dan tindasan, tetapi diberikan kekuatan untuk menjadi penghibur dan menjadi jembatan akan karya keselamatan. Mereka hidup dalam kegelapan, tetapi menjadi terang harapan bagi banyak orang. Kita juga sama. Ketika kita sedang masalah, mari datang kepada Tuhan dan mintalah agar kita diberikan kepekaan untuk merasakan tuntunan dan suara Tuhan. Ketika kita lunglai, berdoalah dan mintalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita untuk berjalan lagi, menggandeng kita, bahkan mengarahkan kita jalan yang harus kita pilih. Dan setialah, pasti kita akan merasakan sukacita, sekalipun dalam hidup kita ada tantangan dan cobaan hidup.
tapi sukacita kita akan terus bertumbuh dan merekah sehingga berbuah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah yang luar biasa dalam, Yesus Kristus, terima kasih untuk segala tuntunan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari seringkali dalam suka dan duka kami bisa menjadi lemah. Dalam kegembiraan yang luar biasa, kami menjadi lupa diri dan sombong. Urapi kami ya Roh Kudus, ingatkanlah kami. Dan kami mengenang dan mengingat akan saudara-saudari kami yang sekarang ini sedang berulang tahun. Tuhan yang mengurapi saudara-saudari kami ini, Tuhan. Untuk Ibu Yunita Andriani, untuk saudara Arthur Trioso, kiranya Engkau memberkati saudara dan saudari kami ini dengan hikmat kasih Tuhan, kekuatan Tuhan dan Roh Kudus yang merengkuh dalam perjalanan hidup, baik dalam keseharian maupun dalam pelayanan menjadi berkat yang hidup. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Tuhan urapi dengan kekuatan kasih Tuhan. Tuhan berkati Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Bapak Tanto Sutanto, Ibu Titin Yati, Ibu Sylvia, Bapak Andi Rahmat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Bapak Willy, Ibu Sumihar, dan saudara-saudari kami yang sakit. Ibu Hani, Ibu Lani Senjauh Sada, keluarga Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga, anak-anak kami, oma opa kami, yang sekarang ini sedang berusaha untuk pulih, bangkit, bahkan memberkati kehidupan ini. Tuhan urapi, sehingga dalam pergulatan hidup ini sungguh Tuhan, karya Tuhan boleh menjadi bagian yang merengkuh, yang membaharui dan memberkati kehidupan, melalui kehidupan kami semua. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Kami haturkan bersama doa yang Kau ajarkan dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.